tentang Musa diangkat jadi anaknya Firaun? Nggak tahu nih. Emang kamu tahu? Aku nggak tahu sih, cuman katanya Cece Please bakal bawa firman tentang itu di Victory Kids. Kamu denger gak? Mau dong. Tapi sebelum itu mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dulu yuk. Ayo. Videonya udah mulai nih. Ayo Victory Kids dulu. Iya, ada adik-adik Victory Kids. Shalom Victory Kids. Puji Tuhan kembali lagi bersama Cece Rosa dan kita kedatangan guru sekolah minggu baru bernama Cece Jadi. Yeay. Dan tiba saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Dan tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ikutin Cece Rosa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Tuhan, segala roh-roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Ayo Victory Kids, Cece undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Mana yang kau pilih? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita ulang pujian dari awal ya adik-adik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tuhan, kita akan mulai ke dalam pujian kita yang kedua karena kita tahu kita adalah pasukannya Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
busuk, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik boleh silakan duduk dulu karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Caca Priscilla. Tapi sebelum itu kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dulu sebelum mendengarkan firman. Mari kita angkat satu lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus,
Berkatilah mulut lidah bibir hamba-Mu yang ingin membawakan firman-Mu, dan berkati juga kami semua yang ingin mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Shalom adik-adik Victory Kids. Hari ini Syapris mau memberitakan firman Tuhan yang berjudul Seorang Bayi dan Semak Belukar. Nah, cerita ini tentang seorang bayi laki-laki yang baru lahir bernama Musa, dan Tuhan berbicara kepada Musa melalui semak-semak adik-adik. Nah, jadi pada waktu itu Mesir dipenuhi dengan orang-orang Israel. Nah, ada raja baru yaitu Raja Firaun. Raja Firaun ini takut jika orang-orang Israel ini akan menjadi semakin kuat. Nah, maka Raja Firaun ini memerintahkan untuk semua orang Israel yang ada di Mesir itu disuruh untuk menjadi budak-budak. Dia diperbudak dengan sangat-sangat kejam adik-adik. Nah, pada waktu itu Firaun juga menyuruh semua bayi laki-laki untuk dibunuh. Nah, ada seorang ibu, dia sangat khawatir tentang anaknya, maka dari itu anaknya itu ditaruh di keranjang adik-adik dan ditaruh di tepi sungai. Nah, pada waktu itu kebetulan putri Firaun juga sedang mandi adik-adik di sungai. Nah, putri Firaun melihat ada keranjang yang berisi bayi laki-laki. Maka putri Firaun langsung berniat untuk mengasuh bayi itu. Dan putri Firaun langsung menamakan dia Musa adik-adik. Nah, ketika Musa sudah menjadi dewasa, dia melihat bahwa orang-orang Mesir telah memukul-mukuli orang Israel adik-adik, karena orang Israel kan diperbudak. Karena diperbudak, jadi suka dipukul-pukul adik-adik. Nah, Musa melihat sangat kasihan adik-adik. Maka dari itu Musa membunuh orang Mesir yang memukul-mukuli orang Israel tersebut. Lalu Musa langsung kabur, dia pergi karena takut. Musa pergi ke Midian selama 40 tahun adik-adik. Dan Musa mengembalakan domba di sana. Nah, adik-adik, ketika Musa sedang mengembalakan domba, tiba-tiba ada semak-semak belukar yang menyala adik-adik, yang berapi, dan ada suara Tuhan dari sana. Tuhan berkata begini kepada Musa, "Musa, umatku sedang mengalami kesulitan, dia sedang sengsara, dan aku memilih kamu untuk membebaskan umatku, yaitu bangsa Israel." Tetapi Musa berkata, "Aku gak bisa Tuhan, aku gak bisa." Nah, terus Tuhan bilang, "Kamu pasti bisa. Coba deh, kamu taruh tongkat kamu di tanah." Dan tiba-tiba seketika tongkat itu menjadi ular adik-adik. Dan ketika Musa mengambil ular itu, memegang ular itu, dia berubah menjadi tongkat kembali. Terus Tuhan suruh lagi, "Coba kamu taruh tangan kamu, masukkan tangan kamu ke dalam jubah kamu." Dan tiba-tiba tangannya langsung menjadi luka-luka adik-adik. Dan ketika Musa mencoba untuk memasukkannya lagi, seketika tangannya menjadi sembuh adik-adik. Terus Tuhan berkata, "Perlihatkan itu kepada Firaun." Tapi kata Musa, "Aku gak bisa Tuhan, aku gak pandai berbicara." Terus Tuhan berkata, "Kakakmu yaitu Harun, dia akan membantu kamu. Kamu jangan khawatir, tenang saja karena Tuhan juga akan beserta dengan kamu." Nah, adik-adik, pada waktu itu langsung deh Musa dan kakaknya yaitu Harun langsung berbicara kepada Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel adik-adik. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar bahwa apapun yang terjadi terus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan akan terus menyertai kita adik-adik. Dan walaupun misalnya kita harus dimarahin mama dulu, tapi gak apa-apa, karena Tuhan Yesus akan terus menyertai kita adik-adik, dan Tuhan Yesus memberikan kehidupan bagi umat-umatnya, yaitu sama seperti bangsa Israel. Nah, adik-adik, puji Tuhan, firman-Nya sekian dulu dari Syapris, dan Syapris mau membagikan ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil dan kelas besar. Oke? Nah, adik-adik, Syapris mau membagikan ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil dulu.
Nah, adik-adik kelas kecil berusia 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Kalian bisa buka dalam Roma 12 ayat 21b. Kalian juga bisa lihat dari sini. Oke. Roma 12 ayat 21b. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita baca 2 kali lagi. Roma pasal 12 ayat 21b. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita baca sekali lagi. Roma 12 ayat 21b. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan sekarang untuk adik-adik yang berusia 8 tahun sampai dengan 12 tahun, yaitu adik-adik kelas besar, kalian bisa baca juga dari sini Roma pasal 12 ayat 21. Nah, ayatnya sama, cuman untuk adik-adik kelas besar kita baca yang selengkapnya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita baca 2 kali lagi. Roma pasal 12 ayat 21, yaitu janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Coba baca sekali lagi, oke? Kita baca bareng-bareng. Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke, puji Tuhan, firman Tuhan dari Cepris sekian dulu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan kita berdoa. Ikutin Cepris berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan berkati kami agar kami bisa terus menjadi berkat, dan sertai kami kemanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik Victory Kids. Dan ayat hafalannya juga kalian bisa langsung kirimkan ke nomor Caca Lydia yang ada di bawah ini. Dan untuk adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan minggu kemarin, kita akan spin sebentar lagi abis ini. Dan ketika kalian sudah mengirimkan videonya ke nomor Caca Lydia yang ada di bawah sini, kalian akan diundi namanya untuk memenangkan hadiah dari Victory Kids. Oke adik-adik, bye, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Victory Kids. Nah, hari ini kita mau ngapain sih, Cek? Kita mau spin nih siapa yang menang nih di hafalan Victory Kids kali ini. Yes. Nah, adik-adik bisa lihat dari sini, oke? Nah, kita spin bareng-bareng ya. Kita hitung dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Siapa nih, Cece? Yeay! Selamat kepada Jovita. Kamu bisa langsung kirimkan alamat kamu ke nomor Caca Lydia yang ada di bawah ini. Dan untuk adik-adik semua, jangan khawatir karena di minggu depan kita akan spin ulang untuk adik-adik yang akan yang sudah mengirimkan ayat hafalan. Dan adik-adik semua, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa menjadi berkat-berkat untuk teman-teman kita semua. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Gimana nih Caca? Udah dengar cerita tentang Musa diangkat jadi anak Firaun belum? Udah dong, kalau kamu gimana?
Aku udah sih, ceritanya seru banget. Nah, kalau adik-adik Victory Kids gimana nih? Suka nggak? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih Cece Priscilla yang sudah membawakan firman Tuhan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 16 ayat 2. Kasih karunia. Yeay.